Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Lur. Jadi video kali hari ini tuh saya sedikit ingin ngasih tahu ya tentang masalah pengeluaran saya di Jepang dalam 1 bulan untuk kebutuhan sehari-hari. Kira-kira itu berapa ya pengeluarannya? Bisakah habis jutaan ya atau puluhan gitu pengeluaran saya? Nah, jadi intinya gini Lur, perlu saya sampaikan bahwasanya di Jepang itu Lur ya, semakin tinggi gaya hidup maka semakin tinggi juga pengeluarannya. Intinya seperti itu. Jadi artinya setiap orang itu beda-beda pengeluarannya gitu ya, setiap orang itu beda-beda. Kalau orang mikirin gaya hidup maka semakin boros juga pengeluarannya, maka semakin sedikit juga untuk menabung, bahkan nggak bisa nabung. Kenapa ya? Karena rata-rata orang pasti kalau berangkat di Jepang membiayai kebutuhan yang ada di Indonesia, baik orang tua bahkan istri gitu ya. Bisa jadi dia nggak bisa nabung karena gaya hidup, intinya seperti itu. Nah terus kalau saya secara pribadi itu berapa? Nah ini saya sebutkan ya, ini secara jujur ya, nggak ada tipu-tipu ya. Pengeluaran saya itu Lur ya, pokoknya kalian bisa percaya apa enggak itu terserah kalian. Pengeluaran saya itu dalam 1 bulan untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu makanan, jajanan, dan minuman, itu habis di angka 1 juta sampai 1.500.000 gitu ya. Itu sudah maksimal 1.500.000. Kok bisa? Bisa lah. Kalau ada niat pasti bisa ya. Kalau kita nggak terlalu nurutin nafsu pasti bisa. Intinya seperti itu. Kalau teman-teman nggak percaya bisa diterapin. Yang penting satu teman-teman, nggak ngerokok. Intinya satu, nggak ngerokok, nggak suka mabok, nggak suka party, nggak suka jalan-jalan, nggak suka fashion outfit gitu ya. Insya Allah kalian bisa pengeluarannya di angka segitu. Intinya seperti itu. Kalian makan ya pasti enak, makan daging ya makan daging saya, makan pakai sayur ya sayur, pakai telur ya telur, pakai sambal ya sambal. Intinya seperti itu. Kalau masalah makanan itu sudah beres lah ya. Tapi kalau kalian kok mikirnya outfit, ya udah pengeluaran kalian bengkak. Intinya seperti itu. Nah alhamdulillah Lur, dari kehematan saya selama 2 tahun, keuntungannya alhamdulillah di tahun pertama saya sudah bisa beli tanah, bisa beli sawah ya. Terus yang di tahun kedua ini belum lama ya, kemarin itu beli pekarangan di harga 57 juta, itu sudah ada tobong bata gitu ya. Alhamdulillah itu sudah kebeli berkat daripada hemat saya gitu ya. Kenapa Lur saya bisa sehemat ini? Pertama, saya itu punya prinsip di Jepang. Bagi saya ini bukan tempat untuk mencari kebahagiaan, tetapi di Jepang itu adalah tempat untuk mencari modal dan uang. Tempat kebahagiaan dan mencari kebahagiaan itu ada di Indonesia. Kita paling lama-lama di sini secara pribadi saya Lur, paling lama-lama itu cuma 3 tahun atau bahkan 5 tahun. Setelah itu kita pulang ke Indonesia. Jangan sampai setelah kita pulang ke Indonesia kita nggak punya apa-apa. Intinya seperti itu. Jadi kalau mencari kebahagiaan itu bukan di tempatnya, bukan di sini, tapi di Indonesia gitu ya. Itu saya. Makanya saya bisa hemat seperti ini Loh. Teman-teman saya ngajak saya jalan-jalan, saya nggak mau. Saya nggak mau gitu ya. Orang-orang pada main ski, sekali berangkat itu habis 1 jutaan lebih Lur. Saya nggak mau gitu ya. Daripada 1 juta buat main gitu kan, setiap tahun sekali itu bisa saya tabung gitu ya. Jadi ya intinya gini, kalau kita pengen punya sesuatu di Indonesia kita harus punya prinsip gitu ya, punya prinsip. Kenapa ya? Saya dari dulu itu saya dinasihatin ya dari kakak-kakak saya. Kakak saya itu dua-duanya di Korea Lur, mantan Korea semua, dan semuanya alhamdulillah bisa kebeli sawah, sawit dan lain sebagainya. Itu karena faktor dia itu emang betul-betul menjaga, nggak boleh baju dan beli ya beli cuman nggak terlalu ngutamain outfit gitu ya. Alhamdulillah bisa kebeli apa-apa. Makanya saya mencontoh, apalagi di Jepang itu dengan gaji yang tidak besar sebagaimana seperti di Korea. Di Jepang itu ya itu paling cuma
gaji sekitar 12, 13, 14 gitu ya. Itu gaji segitu. Belum kalian itu ngirim ke Indonesia buat kebutuhan keluarga kamu, orang tua kamu, istri kamu gitu ya, atau suami kamu, anak kamu gitu. Nah, kalau kalian mengutamain gaya hidup di Jepang itu ditinggiin, ya kalian nggak bisa nabung, kalian nggak bisa beli tanah gitu ya. Makanya dengan kehematan ini, alhamdulillah saya di tahun pertama tadi sudah bisa beli tanah, bisa beli sawah, terus di tahun kedua bisa beli pekarangan, terus di tahun ketiga ini saya alhamdulillah sedang bangun rumah, guys. Meskipun rumahnya itu nggak gedung ya, maksudnya nggak mewah gitu ya, sederhana, tetapi saya usahakan saya punya rumah, intinya seperti itu. Makanya saya harus hemat gitu ya. Nanti kalau pengen bergaya baru di Indonesia. Kalau sudah punya tanah, kalau sudah punya sawah, kalau sudah punya rumah, terus punya tabungan ya. Kalau sudah punya tabungan baru bergaya di Indonesia gitu. Outfit silakan kalian beli kalau udah punya uang tabungan, terus penghasilan, sawah udah punya, ya kan? Nah, ngapain lagi? Ya udah, kalau pengen bergaya bergaya. Tapi kalau di Jepang mau bergaya, uangmu nyantolnya di pakaian, nyantolnya untuk kamu main-main terus gitu loh. Saya nggak nyalahin teman-teman, tapi ini saya berkaca dari diri saya sendiri gitu loh. Makanya saya bisa beli tanah, bisa beli pekarangan ya. Ya ini bukan sombong, maksudnya gini loh. Ini buat pembelajaran diri kita supaya kita itu lebih hati-hati lagi mengolah uang gitu. Jangan kita mengutamakan hasrat atau nafsu kita gitu. Teman kalian beli sepatu dengan harga 1 juta, kalian pengen beli juga 1 juta. Terus ada yang beli jam tangan bagus, harganya mahal, kalian juga dengan harga sekian. Apa sih gitu ya? Ya kalau bisa janganlah dulu. Ya kalian itu di sini cari modal. Mumpung kalau kalian masih muda, ya maksimalkanlah, manfaatkanlah usiamu di masa mudamu itu untuk mencari modal sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu lor. Makanya pengeluaran saya itu di sini itu sedikit ya. Ya kalau bisa jangan ditiru ya. Tapi kalau mau ditiru ya silakan gitu ya. Yang penting kalian ya itu tadi nggak suka minum alkohol, nggak suka party dan lain sebagainya, ngerokok pun enggak gitu ya. Intinya seperti itu. Nah gitu loh. Makanya kalau pengen punya ini itu ya harus hemat gitu loh di Jepang. Jangan bergaya hidup dibesar-besarin gitu loh. Nah gitu loh lor. Intinya pengeluaran saya itu yaitu tadi ya lor, 1 juta sampai 1.500.000 itu ya. Kalau bulan kemarin ini kan bulan Agustus ya, bulan sebelum Agustus bulan Juli itu aku habis 1 juta. Itu habis 1 juta aku ya, itu habis 1 juta ya. Nah, buktinya saya masih bisa hidup gitu ya. Kalau makan daging saya makan daging. Kalau mau beli es ya beli es gitu kan. Apa yang bikin boros ya itu suka main. Terus ada yang suka main medon, beli jajan gitu ya di harga 2.500.000. Nah itu ya bikin boros. Makanya kalau bisa jangan coba-coba main wanita di Jepang. Kalau udah main wanita, satu, kalian akan keterus-terusan gitu loh. Kalian kalau punya pacar di Jepang ya kalian maunya ya main ke sana, bawa makanan dan main kemana, main ke situ. Dan belum tentu dia jadi jodoh kamu gitu ya. Intinya seperti itu loh. Mungkin itu saja ya pemberitahuan tentang masalah pengeluaran saya 1 bulan. Silakan kalian mau percaya apa enggak, itu hak kalian. Intinya saya sudah berkata jujur kepada kalian. Saksinya teman-teman saya banyak kok yang ini kok yang tahu pengeluaran saya. Soalnya kalau saya diajak kemana-mana main, saya nggak pernah mau gitu ya. Mending saya diapat aja. Mending saya diapat tuh gitu ya. Ya sekali main soalnya bisa habisin uang ratusan ribu gitu ya. Sayang setiap libur main saya juga. Yalah, tempat bahagia saya itu bukan di sini, di Indonesia. Ada istri dan anak saya. Nanti kalau udah pulang baru saya bahagiain anak istri bareng-bareng. Gitu loh. Nah mungkin itu saja ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.